wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan memanjatkan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita belajar pada jam ke-5 dan jam ke-6 diberikan rahmat, hidayah, dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu saya minta tolong ketua kelas memimpin doa supaya kegiatan kita diberikan kelancaran. Ketua kelas Mas Bagus ya? Iya Pak. Silakan Mas Bagus. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesempatan kita berdoanya. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan absen terlebih dulu ya. Saya absen. Ahmad Fa'lana hadir ya. Aisyah Yarlene Hadir, Pak. Hari ini ada satu teman kalian yang tidak masuk, saya Nadia ya, mudah-mudahan izin sakitnya segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Ada yang mau menyampaikan, mengingat sedikit materi kemarin, apa yang sudah diingat-ingat materi kemarin kaitannya dengan pernikahan sebelum kita masuk ke materi ini? Silakan. Yang mau? Ya silakan, Mbak Novi. Nah, jadi kalau kita memilih pasangan itu sebaiknya kita memilihnya yang sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan kemauan kita, jangan asal memilih. Ibaratnya itu seperti jika kalian memesan makanan, pastiin menu yang kalian suka itu menu yang kalian mau, bukan asal coba, nanti akhirnya bakal terbuang. Nah, sama aja dengan kita memilih pasangan itu harus sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan kemauan kita. Apakah mau istri yang nanti bekerja di rumah aja atau boleh di luar. Makanya kadang kita kalau menikah tuh ada perjanjian atau ada akad seperti mau punya anak berapa, nanti istrinya boleh bekerja atau tidak, terus bagi gajian antara orang tua dan istri berapa. Oke, terima kasih. Jadi Novi menekankan untuk sebelum masuk ke jenjang pernikahan sangat diperlukan yang namanya perencanaan atau planning. Jangan sampai salah memilih. Ya. Ada yang lain barangkali ingin menambahkan? Jadi kan itu kalau sebelumnya itu kan pasti ada mahar kan. Ya. Nah itu mahar itu terserah perempuannya mau berapapun itu yang laki-laki harus memenuhi mahar si wanita tersebut. Jadi nggak boleh ditawar-tawar. Tapi ya perempuan harus bisa menilai laki-lakinya itu hanya seberapa, jangan sampai membebani. Oh, iya. Terima kasih. Jadi menekankan betapa pentingnya mahar. Mahar tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi calon mempelai laki-laki. Kuat atau tidak kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk materi yang keempat, yaitu strategi dakwah dan perkembangan ajaran Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berlanjut, perlu saya sampaikan kontrak belajar kita pada hari ini. Yang pertama, semua kelas yang ada di sini hukumnya wajib menjunjung tinggi dan menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya. Setuju ya? Setuju. Yang kedua, tidak boleh membuat forum dalam forum. Jadi kalau misalnya Pak Arya sedang ngomong atau kelompok yang lain ngomong, kelompoknya ada yang ngomong sendiri, itu berarti membuat forum dalam forum. Karena kita lihat di pasal yang pertama tadi, kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, kontrak belajar kita yaitu ketika kita ingin mengungkapkan pendapat, kita harus mengangkatkan tangan, salah satu tangan kita tanpa diminta oleh Pak Arya. Ya. Yang keempat, ketika ngomong menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, bersopan santun selama proses kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Ada yang belum? Atau ada yang pengen menambah? Itu kira-kira kontrak belajar kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita belajar apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu
tujuan pembelajaran diharapkan semua yang hadir di sini mampu memahami, menganalisa, mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua adalah kalian mampu menyajikan strategi dakwah yang dibawa oleh para mubaligh, para kiai di dalam proses mengislamisasikan ajaran Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Apa yang pengen kasih pendapat? Apa itu strategi? Apa yang kalian pahami? Rencana. Strategi sama dengan rencana. Nah, kalau kita melihat ya gambaran kita kan di benak punya peninggalan hasil dari suksesnya strategi dakwah dan ajaran Islam di Indonesia. Apa itu peninggalan sejarah yang membuat Demak terkenal? Masjid Agung Demak. Ya, Masjid Agung Demak itu bagian daripada peninggalan apa? Para wali kaitannya dengan suksesnya menjalankan misi dakwah. Selain Masjid Agung apa? Kadilangu itu maka situs-situs yang ada di Demak, misalnya Masjid Agung, terus kemudian makamnya Kadilangu, itu kita perlu rawat, kita perlu sesekali yang kita lihat ya. Kita masuk kepada materi. Tapi strategi adalah rencana. Tentunya banyak cara, banyak strategi yang dilakukan oleh para wali songo ya. Nah, yang dilakukan oleh para wali songo strateginya supaya strategi ini berhasil itu ada beberapa hal. Yang pertama, ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat itu sifatnya bisa diterima. Ya, jadi para wali songo itu membawa ajaran misinya itu tidak bertentangan dan kontraproduktif dengan masyarakat lokal. Yang kedua, apa? Islam ini rahmatan lil alam. Jadi Islam ini datang untuk semua golongan, semua umat tanpa melihat dari latar belakang. Ya. Nah, apa strategi-strateginya? Banyak jalur yang dipakai oleh para wali. Yang pertama, strategi yang dipakai para wali apa? Kesenian. Apa yang bisa menjelaskan kesenian yang bagaimana yang dimaksud di dalam strategi jalur dakwahnya para mubaligh? Ada, silakan berdiri. Keseniannya itu seperti wayang, itu kan menjelaskan juga kalau senang kali jaga. Terus habis itu ada gamelan juga untuk mengiringi lagu-lagu tradisional yang diciptakan oleh teman-teman panggung pada saat itu juga. Setelah itu ada permainan anak-anak juga yang diciptakan. Nah, itu tujuannya untuk agar bukan orang dewasa saja yang menerima ajaran agama Islam, tapi juga anak-anak kecil bisa menerima ajaran agama Islam dari usia dini. Gitu. Oke. Ya. Ada jalur yang lain, yaitu jalur pendidikan. Itulah strategi dan media dakwah sehingga ajaran Islam di Indonesia cukup berhasil. Langkah selanjutnya, kalian saya beri lembar kerja, ya, lembar kerja. Nanti masing-masing kelompok membaca, ya kan, petunjuk yang ada di dalam lembar kerja masing-masing, itu ya. Ini kelompok satu itu udah salah. Nanti saya kasih waktu 15 menit untuk mematangkan tugasnya sehingga nanti bisa dipresentasikan, ya. 15 menit silakan untuk didiskusikan.
dijelaskan ya. Oke, mulai dari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 yang beranggotakan Alaina Maharenia absen 3, Maudina Masyara Mandunia absen 23, Muhammad Bintang Mardika absen 26, dan Wahyu Dewi Sasita absen 33. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Wahyu Dewi Sasita. Jadi saya akan menjelaskan strategi dakwah Islam di Indonesia melalui jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini seperti orang yang Indonesia menikah penduduk desa agar mereka mempunyai keturunan dan bisa meneruskan dakwah Islam di Indonesia. Pada zaman itu kan orang Indonesia kan pedagang muslim ya. Dari aspek sosial pedagang muslim itu finansialnya lebih baik. Jadi banyak wanita pribumi yang tertarik untuk menjadi istri dari pedagang muslim tersebut. Kemudian ini akan menjadikan keluarga Islam dan luas kepada kerabat, saudara, dan di masyarakat. Nah, jalur pernikahan ini juga sangat efektif pada sebuah kerajaan. Apabila saudara muslim tadi menikahi anak dari bangsawan atau anak dari raja, ini akan sangat menguntungkan bagi agama Islam untuk tetap dijaga. Demikian presentasi yang sudah disampaikan oleh Indonesia kita, apakah ada yang ditanyakan? Saya di Indonesia TV bertanya, apakah hanya masalah finansial yang menyebabkan wanita Indonesia itu mau terhadap para saudara Islam? Terima kasih, itu juga mau bertanya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Bintang. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Erwin. Mengapa sih perempuan di Indonesia mau menikah dengan pria karena masalah finansial. Jadi zaman dahulu itu para wanita itu masih berpikirnya itu masih mereka masih berpikir itu masih memikirkan harta. Jadi para wanita dulu itu hanya menikah dengan pria yang memiliki kekayaan yang berlimpah saja agar masa depannya bisa tercukupi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masing-masing kelompok satu indahkan sudah menjelaskan apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, saya ingin ada satu siswa yang menyimpulkan materi ini. Kita kasih. Saya Budi Suryawan, nomor absen 9 akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok yang ada di 12.5. Yang pertama, mengenai strategi dan penyebaran Islam di Indonesia. Ada 5 jalur yang sudah disampaikan tadi, ada pendidikan, kesenian, perdagangan, pernikahan, dan kesenian. Dan politik. Ya. Terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan oleh Bagus pada materi strategi dakwah dan perkembangan ajaran Islam di Indonesia. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.